Berbeda dengan rangkaian persidangan sebelumnya di mana terdakwa Ferdy Sambo menunjukkan sikap tenang dan datar. Dalam persidangan kali ini Ferdy Sambo beberapa kali tampak menahan tangis. Salah satunya saat sidang diskors kala azan asyar berkumandang. Namun apakah sikap Sambo kali ini benar-benar menunjukkan kejujuran ataukah hanya sandiwara belaka? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar mikro ekspresi Monika Kumalasari yang sudah bersama kami di studio Metro TV. Selamat sore Bu Monika, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Bu Monika, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Metro TV. Kita akan ulang kembali begitu ya cuplikan pada persidangan hari ini. Ini sepertinya berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya yang dimana Ferdy Sambo ekspresinya seperti datar-datar saja. Nah kali ini ada sempat menahan tangis bahkan terlihat menangis justru karena sambil memegang tisu gitu ya. Kita akan putarkan kembali. Saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Chad, kamu hajar Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh yang mulia. Saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar Chad. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian yang mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar Chad. Hajar, oke. Demikian yang mulia. Selama berkarir di kepolisian, berapa lama saudara sudah berkarir di kepolisian? Sebentar yang mulia. 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini. Baik, kita komentari satu persatu ya Bu Monika tadi. Yang pertama soal ekspresi Sambo saat mengatakan pada hakim, perintahnya bukan menembak tapi hajar Chad. Nah kata hajar Chad ini diksinya sangat krusial. Kenapa? Karena ini menentukan bahwa benarkah instruksinya tembak atau sekedar hajar. Karena selama ini Sambo mengklaim bahwa instruksinya hanya hajar bukan tembak. Padahal diksi itu sudah diakui oleh Ricky Rizal maupun juga Richard Eliezer. Kalau melihat ekspresi tadi yang dikatakan oleh Sambo, itu jujur atau tidak, atau ekspresi apa yang ditunjukkan sebetulnya di situ? Oke, kita lihat dulu pada diksi hajar atau tembak. Ya. Nah, dalam bahasa, dalam arti komunikasi, ya, kata-kata memegang peranan penting itu hanya sekitar 7%. Ya, the rest adalah bagaimana bahasa nonverbalnya, gitu ya. Nah, ketika kata mungkin Ferdy Sambo juga lupa secara spesifik, ya, katanya hajar atau tembak, ya. Tetapi bagaimana perintah ini kemudian disikapi oleh Eliezer, gitu ya. Ketika mengatakan kata hajar, ya, maka yang terlihat di sini bahasa nonverbalnya adalah ada kemarahan. Jadi saya melihat pada facial expression itu yang paling terlihat sekali pada ada mikro ekspresi kemarahan, ya. Dan itu juga ditunjang dengan ya ada bibir yang kemudian mengatup dan kemudian mengeras seperti itu. Terus kemudian juga yang terlihat adalah suara
ya, serta ada penekanan ketika mengatakan hajar. Itu kalau seseorang marah itu mulai dari tengah sini ke atas, jadi kayak pressure cooker di daerah sini yang akan ada tekanan, ada tekanan seperti panas begitu, ya. Dari suara juga terlihat. Jadi kalau kita mengatakan apakah itu hajar ataukah tembak, ya, suasana yang diciptakan adalah penuh dengan kemarahan dan kemudian adalah instruksi untuk melakukan sesuatu. Ya, karena sebelumnya memang sudah dikondisikan ada tembakan dan sebagainya. Ada persiapan, itu. Ada persiapan juga gitu itu. ya, bahkan amunisi sudah diminta untuk diisi. Ya. Jadi lebih kepada Verdi Sambo marah ketika ditanya itu dan berusaha untuk menutupi yang sebenarnya terjadi, begitu? Ya, kita tidak tahu sumber kemarahannya ada di mana, tetapi momen itu ini adalah yang disebut dengan episodic moment yang sangat penting untuk dilihat, ya, karena sekarang yang sedang diperjuangkan kan adalah instruksinya apakah hajar ataukah tembak, seperti itu, ya, sehingga ini yang paling krusial, sehingga kalau ini meleset saja gitu maka dampaknya akan besar kepada tuntutan yang akan disampaikan, yang akan diberikan kepada Verdi Sambo. Jadi memang di sini ada muncul kemarahan yang secara nonverbal terlihat bahwa memang marah, dan ini dibandingkan dengan gestur Verdi Sambo yang lain dalam satu rangkaian persidangan, ini sangat berbeda sekali karena ketika momennya adalah hajar atau tembak ini penuh dengan kemarahan, tetapi gestur yang berbeda ditunjukkan ketika berbicara mengenai pelecehan di Magelang. Ya. Poin bedanya di mana? Ya. Ketika hajar cat marah, kalau soal pelecehan apa yang ditunjukkan? Hajar cat marah, bahasa nonverbalnya menunjukkan dari mikroekspresi dan suaranya pula yang menunjukkan ada kemarahan di situ, ya. Tetapi ketika bercerita ketika mengatakan atau mengekspresikan mengenai pelecehan seksual di Magelang, ya, kita lihat dari ekspresinya lebih datar. Ya, kemudian juga kalau kita dengarkan suaranya, ya, itu lebih lirih dan bahkan juga hampir tidak terdengar menggunakan suara perut di bawah, dan kita harus cermat sekali untuk mendengar ini pembicaraannya apa gitu, ya. Nah, padahal seperti beliau sudah mengatakan bahwa value atau nilai-nilai atau menjaga marwah keluarga itu adalah yang sangat dijaga. Nah, seseorang itu bisa marah, ya, ketika nilai atau value-nya itu dilanggar, dan itu wajar sekali, ya. Tetapi ketika yang diperjuangkan ini justru tidak disikapi dengan respon secara spontan untuk marah, nah ini yang menjadi tanda tanya. Jadi kondisinya terbalik begitu ya? Kondisinya terbalik, apakah benar pelecehan seksual itu ada? Harusnya yang ada kemarahan dan penekanan itu pada saat berbicara soal pelecehan seksual. Dan wajar bukan sekali. pada saat hajar cat gitu, betul. Ya. Gitu. Yang ditunjukkan malah ekspresi datar. Betul. Meaningnya apa di sini? Nah, jadi gini, ketika berbicara atau mengekspresikan mengenai pelecehan di Magelang, ya, nah di sini manusia itu bisa merekonstruksikan emosi, ya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan emosi tersebut, misalnya ya, misalnya berbohong, gitu ya, maka kebohongan itu maka tidak diikuti dengan ekspresi yang atau emosi yang seharusnya, ya. Kalaupun misalnya pelecehan seksual itu ada, maka yang ada adalah emosi kemarahan, ya, dan sampai dengan beberapa bulan ini masih muncul karena persidangannya juga semakin masih on point gitu ya. Nah, tetapi tidak gitu. Tetapi layaknya seseorang yang merasa marah, dia harus bisa menunjukkan emosi atau ekspresi marah atau sedih, ya, marah sedih. Nah, agar memang terlihat sedih, manusia itu bisa merekonstruksikan supaya ekspresinya memang keluar benar-benar sedih. Gitu, nah, ya. ini relate dengan tadi yang kita juga sudah putarkan gitu ya. Ada seperti menahan tangis, kemudian diberikan tisu, kemudian Verdi Sambo sempat mengelap gitu ya. Itu benar-benar sedih atau konstruksi emosi yang tadi Bu Monika sampaikan? Nah, jadi ketika memori itu misalnya tidak benar-benar ada, ya, maka kan perlu direkonstruksikan. Nah, merekonstruksikannya bisa dengan cara apa? Kita merekonstruksikan bisa melalui suara, ya, agak
seperti anak kecil ketika meminta sesuatu itu kan pasti akan gitu dulu ya, itu maka otomatis akan tercipta ekspresi atau emosi kemarahan begitu. Saya melihat bahwa di suara ini juga direkonstruksikan dan kemudian bahwa manusia itu mind and body is satu kesatuan ya. Jadi ketika kita melakukan tubuh yang lebih seperti orang sedih begini kan jadi kayak apa ya lebih nunduk seperti ini, maka emosi yang dirasakan sudah pasti adalah ada kesedihan seperti itu. Nah jadi apalagi kemudian ada dukungan dengan tisu gitu, seakan-akan bahwa secara nonverbal gitu orang di persidangan ini bisa melihat bahwa ini adalah momen kesedihan sehingga harus dikasih tisu gitu, dan ternyata juga dikasih tisu ya cuma dipegang-pegang aja gitu, bukan satu aksi yang harus dilakukan dengan sesuatu yang terlihat di wajahnya. Begitu. Oke. Tapi ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan oleh Verdi Sambo ini apakah berbanding lurus dengan kejujuran yang harusnya ditampakkan pada persidangan? Ya, arti kejujuran itu adalah apa yang disampaikan ya, atau apa yang dipikirkan dan dirasakan itu selaras, konsisten ya. Artinya ketika yang dikatakan adalah sedih ya, masyarakat umum pun bisa merasakan bahwa kesedihan ini adalah kesedihan yang genuine atau kemarahan ini adalah kemarahan yang genuine, seperti kemarahan pada saat Sambo mengatakan hajar atau tembak seperti itu ya. Tetapi dalam konteks ini maka masyarakat pun dampak dari bahasa nonverbal itu adalah bisa dirasakan ketulusannya gitu. Ya, jadi kalau kita katakan ini cukup genuine atau tidak ya. Jadi antara apa yang disampaikan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan ini terasa janggal gitu. Tapi kalau kita bandingkan begitu ya, di persidangan-persidangan sebelumnya misalnya begitu dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Eliezer ataupun Ricky Rizal, seperti apa yang ditangkap? Kejujuran itu memang tampakkah ada di persidangan berbanding lurus seperti yang dikatakan oleh Bu Monika? Ada indikasi teori yang sebetulnya kejujuran itu muncul begitu? Kejujuran itu muncul ketika seseorang santai, ya, ketika seseorang rileks dan konsisten. Ya, masyarakat juga bisa merasakan sekarang bahwa Eliezer ini terasa lepas, terasa nyaman untuk dilihat, ya, bahkan apa yang disampaikannya itu akhirnya juga masyarakat bisa menilai bahwa ini diliputi oleh pernyataan yang jujur seperti itu, ya. Baik, oke, Bu Monika, tadi juga ada beberapa lagi begitu ya yang disampaikan ataupun juga ditunjukkan dalam persidangan tadi, misalnya pada poin ketika jaksa penuntut umum itu heran kepada Verdi Sambo yang selalu menangis setiap ditanya peristiwa di Magelang. Sambo juga menangis saat melaporkan pelecehan di rumah Duren 3 kepada Kapolda Metro Jaya. Verdi Sambo pun juga membalas jaksa dengan menyatakan jaksa pun akan bersikap seperti itu apabila istrinya dilecehkan. Artinya ada upaya-upaya selain secara ekspresi tapi juga secara verbal untuk menggiring bagaimana publik bisa berpendapat terhadap apa yang Verdi Sambo rasakan, begitu kan Bu Monika? Ya, jadi kalau kita ikuti di persidangan ini, pengakuan Verdi Sambo kan sudah banyak ya. Apalagi kalau kita lihat majelis hakim ini sangat menggunakan teknik yang sangat luar biasa, bahwa ketika menggiring atau menanyakan sesuatu ya, ini ada dua cara ya, mau dilakukan untuk membuat seseorang itu merasa guilty feeling atau merasa malu gitu ya. Dan untuk membuat seseorang itu ngaku harus dibawa kepada suasana itu menjadi merasa bersalah ya. Nah, saya keluar dari konteks dulu bahwa majelis hakim menanyakan Anda menghitung nggak ada berapa anggota yang dipatsuskan dan sebagainya. Kemudian sesuatu yang akhirnya menimbulkan memang perasaan bersalah, dan itu pun kemudian diikuti oleh Verdi Sambo dengan dengan mengakui ya bahwa beliau bersalah dan juga mengatakan apa yang menjadi hal-hal yang berbohong gitu ya, poin-poin kebohongannya.